Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan lagi alhamdulillah pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadis karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan terkait dengan jenis hadis pertama as-sahih. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah wa qad qala Al-Hafidz Abu Abdullah Ibnu Yaqub Ibnu Al-Akhrami qallama yafutul Bukhari wa Muslim min al-ahadits as-sahihah. Baik. Kata beliau, telah berkata Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yaqub Al-Akhrami, qalla sedikit sekali ma yafutu apa yang luput Al-Bukhari wa Musliman, Imam Bukhari dan Muslim dari hadits-hadits yang sahih. Makanya Masya Allah, kalau antum cari hadis sahih, disebutkan di kitab sebelumnya, Madonnah, tempat dicari hadis sahih adalah Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Dan itu sudah lumayan banyak, iya kan? Kan di Bukhari ada 4.000 tanpa berulang, Muslim 4.000 tanpa berulang. Di Bukhari lebih bagus lagi karena ada antum kalau baca Bukhari, antum tahu pendalilan fikihnya. Karena ada judul bab dan dipotong sesuai dengan kebutuhan. Ya kan? Dengan berulang yang kemarin itu dibilang 7.275. 7.275. Masya Allah. Terus ثم قال وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديثا كثيرة وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. Baik. Telah diperdebati oleh Ibnu Salah ucapan dari Al-Hafidz Abu Abdillah tadi dalam hal tersebut. Karena Al-Hakim telah mengistadraka, telah menambah atas keduanya hadits-hadits yang sangat banyak. Jadi Al-Hakim punya karya yang bernama Al-Istidrak. Istidrak itu ala sahihain. Tambahan hadis sahih di atas Bukhari Muslim. Dipahami kan? Tambahan hadis sahih di luar daripada Bukhari Muslim. Sesuatu yang sangat banyak. Artinya kan gini, ucapan Abu Abdillah tadi, bahwa sedikit sekali luput di Bukhari Muslim dari hadis sahih. Sedikit yang luput. Cuma kalau dikatakan Bukhari Muslim sahih. Gitu kan. Cuman kalau dibilang sedikit yang luput berarti sisa sedikit lagi. Ibnu Salah bilang tidak. Al-Imam Al-Hakim telah menambah Bukhari Muslim sesuatu yang banyak. Bukan sedikit yang luput, tapi banyak. Cuman tidak masuk mungkin karena tidak terpenuhi syarat. Tidak terpenuhi syarat. Kan ada hadis sanad sahih, tapi karena tidak terpenuhi syarat, Bukhari Muslim tidak memasukkan dalam sahihnya. Jadi banyak di sana hadis-hadis juga. Wa in kana fi ba'diha maqal, walaupun pada sebagiannya yang ditambah oleh Al-Hakim sendiri butuh diperiksa lagi. Karena tidak selamanya ada dibilang disahihkan oleh Al-Hakim langsung kita bilang sahih. Kadang ada juga kritikan. Bahwa ternyata sebenarnya tidak sahih. Cuman belum masukkan di sahih. Illa hanya saja annahu yasfu lahu syai'un katsir. Hanya saja dia menambahkan sesuatu yang banyak dari hadis sahih. Terus qultu fi hadha nadharun fa innahu yulzimuhuma bi ikhraji ahaditha la talzamuhuma li dha'fi ruwatiha indahuma aw li ta'lilihima dhalika wallahu a'lam. Saya katakan itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah butuh dilihat kembali. Pada hal ini butuh dipandang lagi ucapan Ibnu Salah tadi. Karena ini mengharuskan keduanya mengeluarkan hadits yang tidak ada keharusan bagi keduanya. Kan gini, kalau kita paksakan bahwa ada banyak hadis sahih tidak ada di keduanya. Belum dikeluarkan oleh keduanya. Masa kita mau paksa keluarkan? Siapa tahu Imam Bukhari dan Imam Muslim memiliki apa? Pandangan bahwa itu adalah apa? Dhaif riwayat rawinya menurut keduanya. Ya kan? Kalau yang lain pandang itu sahih, berarti itu ijtihadnya. Tapi kan Imam Bukhari, Imam Muslim juga punya apa? Ijtihad. Belum tidak masukkan itu. Auli ta'lilihima
atau karena keduanya menganggap cacat hadis itu. Wallahu alam. Kan bisa saja kan? Iya. Terus وقد خرجت كتب كثيرة على صحيحين يؤخذ منها زيادة مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظفوا أسانيد ومتون. Masya Allah. Dan telah ditakhrij, dikeluarkan buku-buku yang banyak atas Sahihain, diambil darinya tambahan-tambahan yang ada faedahnya dan sanadnya juga bagus, seperti Sahih Abu Awana, ya, Sahih Abu Bakar al-Ismaili, Sahih al-Barqani, Sahih Abu Nuaim al-Asbahani, dan selain mereka. Dan ada kitab-kitab yang lain juga, para penulisnya iltazama, berpegang akan kesohihannya baru dia keluarkan, seperti Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban al-Busti, dan keduanya lebih bagus daripada Al-Mustadrak bikathir, lebih bagus, banyak lebih bagus daripada Al-Mustadrak. Punya siapa tadi Al-Mustadrak? Al-Hakim. Wa andhafa asanida, dan lebih bersih sanadnya. Wa mutuna, lebih bersih juga matannya. Artinya masih ada di sana lebih baik daripada tadi yang Al-Hakim. Terus وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب كتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Baik. Kata beliau demikian pula didapat di dalam Musnad Imam Ahmad dari sanad-sanad dan matan sesuatu yang banyak dari apa yang semisal dengan kebanyakan hadis Muslim, bahkan kebanyakan hadis Bukhari juga. Tidak ada pada keduanya, tidak ada pula pada salah satu dari keduanya, bahkan tidak dikeluarkan oleh seorang pun dari ashabul kutubil arba'ah. Tapi sanadnya apa? Sama dengan Bukhari Muslim. Sama dengan Bukhari Muslim, yaitu tidak ada dalam kutub al-arba'ah, yaitu Abu Daud tidak ada, Tirmidzi tidak ada, Nasai tidak ada, Ibnu Majah tidak ada, tapi ada di Imam Ahmad. Ada di Imam Ahmad. Terus وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزاري وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد ويجوز. Kata beliau, demikian pula didapati dalam Mu'jam Tabrani Al-Kabir dan Al-Awsat. Kan Imam Tabrani punya Mu'jam Kabir, Mu'jam Al-Awsat. Dan musnadnya Abu Ya'la serta Al-Bazzar. Dan selain itu dari musnad dan ma'ajim serta fawaid dan ajza dari buku-buku yang mengumpulkan hadits ya, mimma yatamakkanul mutabahhir, dari orang yang luas dalam ilmu hadits dalam perkara ini, yaitu ilmu hadits, dari menghukumi akan sahihnya kebanyakan darinya setelah melihat kepada keadaan rawinya dan selamatnya dari cacat serta yang kerusakan. Terus wa yajuzu lahul iqdamu ala dhalika wa illam yanussa ala sihhatihi hafidun qablahu muwafaqatan li Syekh Abi Zakaria Yahya An-Nawawi wa khilafan li Syekh Abi Amr. Boleh baginya untuk maju dalam hal itu dalam menghukuminya. Kalau dia memiliki keluasan dalam ilmu, paham kan? Iya, banyak sekali ilmu hadits penelitiannya,
boleh dia maju dalam hal itu walaupun tidak menaskan akan sahihnya hafidz sebelumnya. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya kan? Belum luas ilmu hadisnya, belum periksa hadis, tidak ada yang menaskan bahwa ini dhaif, ini sahih, hanya menyebutkannya. Tapi Imam Syekh Al-Albani menjelaskan ini dhaif, ini sahih, ini hasan. Bagi orang yang tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk memeriksa hadis-hadis tadi itu, ya. Ini tentunya sesuai dengan pendapatnya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, berbeda dengan Abu Amr, ya, yaitu Ibnu Salah. Kalau Ibnu Salah, ya, beliau menganggap bahwa cukup dinaskan oleh sebelumnya, itu saya yang diikuti. Walaupun luas ilmu selanya, tidak perlu menghukuminya, ikut saja. Tapi itu ya, boleh bagi yang luas ilmunya. Sudah lautan dalam ilmu hadis. Adapun kita yang tidak paham, ya, Bukhari saya tidak hafal, Muslim tidak hafal, Bulughul Maram saya tidak hafal, pergi menghukumi sendiri hadis. Wah, nih, tidak boleh kita bilang, saya katakan. Nah, bilang saja, Syekh Al-Albani sahihkan, Syekh Al-Albani hasankan. Dipahamkan? Jangan bilang, saya katakan. Kan sebagian orang begitu. Iya, terus. Waqad jama'u Syekh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi fi dhalika kitaban sammahu Al-Mukhtarah. Walam yatimma kana ba'dul huffaz min masyayikhina yurajjihuhu ala mustadrakil hakim wallahu a'lam. Dikumpulkan oleh Syekh Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Dalam hal tersebut kitab yang berjudul Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah, yaitu yang dipilih dari kitab Al-Mustadrak. Jadi Al-Mustadrak ada sahih, ada dhaif. Ada dikritik sanadnya. Kumpulkan dan disaring, ya, juga oleh Al-Imam Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Maqdisi Al-Mukhtarah. Tapi tidak sampai selesai. Dan ada sebagian penghafal dari guru-guru kami, yaitu gurunya Ibnu Katsir, lebih mengutamakannya daripada Mustadrak Al-Hakim. Wallahu a'lam. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن صلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به فالأولى أن يتوسط في أمره فمن لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. Baik. Telah berbicara Syekh Abu Amr Ibnu Salah terhadap Al-Hakim dalam Mustadraknya. Beliau berkata, beliau sebenarnya wasi'ul khat fi syartihi, ya, luas, ya, ketentuan dalam syaratnya, dalam syarat sahihnya, dan belum bermudahan dalam menentukan sahihnya. Makanya jangan tertipu, jangan sampai kita bilang disahihkan oleh Al-Hakim, langsung kita bilang sahih. Belum bermudahan. Belum bermudahan dalam menghukumi sahih atau dhaif. Sahih atau dhaif. Paham kan? Jadi kadang, makanya kita kadang dengar ini hadis sahih disahihkan oleh Al-Hakim, tapi ternyata dhaif. Karena belum bermudahan dalam hal tersebut. Ini dapat ilmu kita, kalau kita ketika kita tahu bahwa itu bermudahan, jadi kita bisa, ya, hati-hati kalau ada disahihkan olehnya. Maka al-aula kita lebih utama kita pertengahan dalam perkara Al-Hakim. Apa yang kita tidak dapati pensahihan dari selainnya dari para imam, ya, fa illam yakun sahihan, dan kalau dia tidak sahih maka dia hasanlah. Kita pakai untuk berdalil, ya, kecuali nampak cacat yang mewajibkan untuk dilemahkan. Jadi kalau asalnya kalau dia dhaifkan, sahihkan, dan tidak ada imam lain yang mensahihkannya, terus juga bisa kita pakai berhujjah. Bisa kita pakai berhujjah. Tapi kalau tidak nampak kelemahannya, kalau nampak kelemahannya kita bilang lemah. Terus. Qultu fi hadzal kitab anwa'un min al-hadits katsiratun fihi as-sahihul mustadrak wa huwa qalilun wa fihi sahihun qad kharrajahu al-Bukhari wa Muslim aw ahaduhuma
lam ya'lam bihil hakimu wa fihi al-hasanu wad-dha'ifu wal mawdu'u aidan. Hati-hati. Kultu saya katakan pada kitab ini yaitu Al-Mustadrak. Ini mengkritik Al-Mustadrak dari tadi. Pada kitab ini yaitu Al-Mustadrak karena kan belum menambah hadis sahih lebih daripada Bukhari, Muslim. Iya. Kan kata Ibnu Salah kan sebelumnya tuh bahwa di dalamnya terdapat banyak hadis sahih. Saya katakan dalam kitab ini kata beliau ada jenis hadis yang banyak. Ada doi, ada sahih Al-Mustadrak yang ditambah. Dan ini sedikit ternyata. Sahih yang belum tambah di Bukhari Muslim itu sedikit. Jadi cocok yang dibilang oleh siapa tadi? Hah? Kan hadis sahih itu sedikit sekali yang luput dari Bukhari dan Muslim. Siapa yang berkata tadi? Abu Abdullah Yaqub bin Al-Akrami tadi yang bilang sedikit sekali hadis sahih itu yang luput dari Bukhari dan Muslim. Maka di sini Al-Mustadrak sahih itu sedikit di dalam Mustadrak Al-Hakim, dan bahkan di dalamnya ada sahih telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satunya, tapi Al-Hakim tidak tahu. Jadi belum masukkan di Al-Mustadrak, sudah ada di Bukhari dan Muslim, atau ada di Bukhari atau ada di Muslim. Cuman Al-Hakim tidak tahu bahwa dia telah dikeluarkan. Sehingga apa yang dia keluarkan itu tidak banyak. Karena sudah ada memang di Bukhari Muslim, cuman belum keluarkan juga dalam Mustadrak. Jadi kita akan mengira banyak sekali. Karena memang judul asalnya kan tambahan di Bukhari Muslim. Ternyata memang sudah ada di Bukhari Muslim sebagiannya. Sahih yang dia tambah sedikit. Dan di dalamnya ada hasan, ada dhaif, ada bahkan palsu. Ada bahkan palsu. Terus? Wa qad ikhtasarahu Syekhuna Abu Abdillah Adz-Dzahabi wa bayyana hadha kullahu wa jama'a fihi juz'an kabiran mimma waqa'a fihi min al-mawdu'ati wa dhalika yuqaribu mi'ata hadithin wallahu a'lam. Baik, sampai situ. Telah diringkas yaitu Al-Mustadrak telah diringkas oleh Syekh kami Abu Abdillah Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan menjelaskan semua ini, dan beliau kumpulkan di dalamnya ya sebagian besar yang terjadi padanya, yang ada padanya dari maudhu'at. Ternyata ada hadis palsu dalam Al-Mustadrak, bukan sahih. Ini menunjukkan bahwa Al-Hakim bermudahan. Bahkan bukan 1-2. Wadzalika yuqaribu, demikian itu sekitar 100 hadis. 100 hadis palsu ada dalam apa? Mustadrak. Dipaham kan? Ini menunjukkan sekali lagi beliau adalah bermudahan dalam menghukumi hadis akan sahihnya. Wallahu a'lam. Cukup dulu sampai situ. Insyaallah lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.